K-Pods, makin tahu, makin seru. AKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. hai Kemenia semuanya. Balik lagi di AK-Pods, makin tahu, makin seru. Dan kenalin ada wajah-wajah baru ya di Betul. sini yang menemani AK-mania semuanya. Yes, gak cuma wajahnya yang baru. Bener. nih. PDH kita juga PDH baru. Bener namanya. banget, Yang harus dipamerin ya. Betul, yang sebelumnya belum pernah Ekemenia lihat nih di layar. Iya, dan kenalin aku Galuh. Dan aku Gwen. Jadi kita di sini sebagai host yang akan Benar. menemani Ekemania semua. Yes. Dan juga tentunya kita nggak cuma berdua aja ya Ekemania. Jadi di depan kita saat ini sudah ada gestar kita yang sangat spektakuler dan juga gong ya. Yes, Ekemania. gong banget. Langsung aja, so please welcome Mas Rehan Satrio. Banyak ya. Kenceng ya isinya. Abang memang gitu. Gimana Mas? Halo semuanya, salam kenal. Saya Rehan teman-teman. Ini foto saya ini. Oke, real pitch ya. Nah, gimana nih Mas? Kabarnya apakah sehat hari ini? Bagaimana? Syukur alhamdulillah puji Tuhan sehat. Sudah sarapan Mas? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ngopi Mas? Oh iya. Diambil ya. Oke. Nanti dilanjutkan. Gimana Mas? Kesehariannya atau kesibukannya akhir-akhir ini kayak gimana? Mungkin boleh diceritain ke Ekemania. Ini dari apa nih? Profesi atau apa? Boleh dari profesi. Iya, boleh profesi dulu. Sekarang aku lagi kerja di bidang industri kreatif. Jadi aku full time kreatif sekarang. Oke, wow. Kalau sehari-harinya gimana? Bangun pagi, sarapan? Siang ya saya biasanya. Biasanya siang. Saya bukan morning person. Ya, sarapan kalau nggak ada kegiatan nggak sarapan. Gitu. Karena sarapan yang baik adalah nggak sarapan, kata Doro Tiga. Best on Siap, Dr. siap, Tirta best nih. on. Nah, kalau boleh tahu nih kan kita mengundang Mas Rehan as stand up comedian. Kalau Betul. boleh tahu udah berapa tahun jadi komika nih, Mas? Berapa tahun aku masuk di komunitas tahun 2016. 2016. Wow. Jadi sekarang berapa? 10 tahun. 10 tahun. Cukup panjang ya, waktu yang cukup panjang. Lumayan. Sebelumnya Mas Rehan ini orang manakah? Maksudnya asal mana nih? Asli Surabaya? Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya. Emang nggak kelihatan Surabaya? Kelihatan sih sangar-sangarnya Surabaya. Iya, banget, jujur. Oh, gitu. Iya. Lihat ya. Terlihat. Oke, Mas Rehan, tadi kan juga kita udah singgung ya kalau kita ini mengundang Mas Rehan sebagai komika, stand up comedian. Nah, kita mau mengulik-ngulik nih kehidupannya Mas Rehan sebagai stand up comedian itu seperti apa sih? Boleh. Jadi kita mau throwback sedikit Mas. Jadi kan Mas Rehan ini sebenarnya awal mula tertarik dengan dunia stand up comedian itu bagaimana sih Mas, dan apa yang membuat Mas Rehan ini tertarik sebenarnya? Betul. Kalau stand up sih hitungannya waktu itu, kalau sekarang itu udah di fase kejebak. Jadi hitungannya karir untuk ke nasional yang belum, tapi untuk berhenti stand up enggak. Jadi sekarang stand upnya jadi kayak ya udah kebutuhan aja gitu. Kalau dulu awal-awal masuk tuh aku awalnya bukan stand up komedian. Jadi aku awalnya itu live akustik di kedainya Dodit Mulyanto tahu? iya tahu. Nah dulu punya kedai di daerah Semolowaru. Nah dulu aku live akustik itu sama ayah. Terus setelah itu karena aku suka riffing gitu kan ke penonton pengunjung situ, disuruh Mas Dodit lah, coba gabung stand up deh gitu. Nah, akhirnya coba gabung di situ. Kebetulan waktu itu aku kecelakaan, jadi ini jakunku hilang beberapa ya. Jadi makanya suaranya bisa bisa kayak gini kan saya. Jadi habis itu udah nggak bisa live akustik lagi, nggak bisa nyanyi lagi. Akhirnya join ke stand up gitu. Itu awal mula terjun di dunia stand up komedi ya tahun 2016 awal, masih sekolah tuh. Kalau boleh tahu kelas berapa Iya, tuh, Mas? Kelas 1 SMK kayaknya. Oh, wow. Iya, 1 SMK. Mudah banget ya berarti mulainya ya, Mas ya? Saya sekarang kelihatan tua ya?
Enggak sih, cuman enggak. saat Awet itu saat itu masih kelihatan 20-an kok, Mas. Iya. 20-an awal. Iya. Dosa bohong itu. Makanya ketahuan gitu. Oke, jadi gitu ya Ya, ceritanya Mas ternyata Rehan. ada kisah-kisah yang sedikit sedih, ada Iya. kecelakaannya gitu ya. Dan kalau boleh tahu, waktu nyemplung pertama kali tuh waktu join stand up Iya. comedy, gimana experience-nya waktu tampil di depan banyak orang itu, Mas? Kalau masing-masing stand up comedy itu beda-beda ya. Jadi kalau aku dari dulu emang suka diliatin orang. Emang suka. Emang suka panggung ya berarti Mas Rehan ya. Kalau suka panggung nih saya kayak orang rijing, Pak. Iya, jadi kayak orang rijing saya kalau suka panggung tuh. Lebih ke suka spotlight aja. Iya. Aku SMP itu wakil ketua OSIS. Anak basket, anak band. Abas. Iya, jadi caper aja orangnya. Pengen diperhatiin aja. Nah, waktu itu dapet perhatian pertama kali waktu stand up tuh seneng banget. Tapi walaupun waktu itu penampilan pertama jujur gagal ya hitungannya. Semua komika rata-rata yang ikut stand up tuh awal-awal pasti gagal. Rata-rata pasti gagal. Yang lucu langsung tuh sedikit lah. Tapi dari gagal itu nanti kelihatan tuh siapa yang mau pengen belajar beneran, mana yang pengen emang improve skill dan lain-lain gitu. Jadi kelihatan mana yang niatnya tuh benar-benar kuat gitu ya, Mas ya, dari perform yang Potensinya. awal itu Benar. gitu. Oke Mas Rehan, ini kan kita juga udah sempat ngulik nih sebelumnya Iya, tentang Mas Rehan gulir-gulir nih. sedikit. Kita udah nge-stalk Mas Iya. Rehan sebenarnya ya. Dan yang sempat kita tahu juga itu kalau Mas Rehan tadi kan juga menyebutkan nih kalau ternyata tergabung dalam suatu komunitas. Iya, benar. Yes. Nah itu boleh di-spill mungkin Mas komunitasnya apa dan gimana cerita awal bisa tergabung di komunitas itu? Komunitasnya namanya Stand Up Indo SBY, Stand Up Indo Surabaya. Jadi masing-masing kota di Indonesia itu punya baseline komunitasnya masing-masing. Stand Up Indo mana, Stand Up di Sidoarjo punya, Stand Up di Sidoarjo, Stand Up Indo Trenggalek dan lain-lain. Nah karena aku di Surabaya jadi ikutnya Stand Up Indo Surabaya. Gitu. Nanti semua Stand Up Indo ini tergabung dalam satu payung besar namanya Stand Up Indonesia. Kalau teman-teman tahu kemarin ada Stand Up Fest, nah itu yang ordinir Stand Up Indonesia. Nah aku di komunitas yang bagian kota-kotanya itu, di komunitas Surabaya. Kalau terusnya ya tadi, dari Mas Dodi tadi, disuruh ikut situ langsung ikut ke komunitas sampai sekarang. Wow, ternyata perjalanan cukup panjang, berarti udah 10 tahun juga ya Iya, di 10 komunitas tahun. itu ya, Mas ya. 10 tahun. Dari selama 10 tahun berkarir di dunia stand up comedy ini, kalau dari Mas sendiri ada nggak peluang-peluang atau kesempatan yang menurut Mas tuh berkesan banget gitu sebagai stand up comedian? Ini siapa sih ini kok ngeliatin saya terus? Oh saya ya. Iya, Masnya sendiri itu, Masnya sendiri. Kesempatan untuk Sebuah peluang yang menurut Mas berkesan gitu selama jadi stand up comedian. peluang paling berkesan. Kalau di sebenarnya kalau kalian join stand up ini buat teman-teman ya, mungkin kalian mau join atau baru tertarik nyoba dunia stand up comedy gitu ya. Apa sih manfaatnya? Mungkin gitu dulu ya aku bahasnya. Apa sih manfaatnya dan lain-lain. Semua yang belajar stand up comedy entah dari komunitas dari apapun itu, outputnya tuh banyak, nggak harus jadi performer. Nggak harus semuanya jadi kayak Bintang Emon, nggak harus semuanya jadi kayak Panji. Betul. Banyak orang-orang hebat juga yang berasal dari stand up comedy. Raditya Dika penulis, Ernest Prakasa Ya, jadi bikin film. benar, AW comedy consultant sekarang. Jadi outputnya itu banyak selain jadi performer. Nah kalau dari aku sendiri, kalau dari stand up ya, stand up panggung paling besar yang pernah aku dapat jadi openernya Panji Pragiwaksono. Komedi Menoy namanya. Lupa tahun berapa aku. Tahun 2000 setelah Covid kayaknya. Itu kalau di stand up. Tapi kalau di luar stand up pencapaian paling besar kalau di industri kreatif ngelatih beberapa talent besar. Tahu Denny Caknan? Tahu. Ya, saya pernah ngelatih Denny Caknan. Wow. Terus di luar itu main film mungkin. Oh, film apa? Iya, Kalau boleh tahu tuh, Mas. Pesugihan Satria Gagak kemarin nonton. Oh, ada teman-teman yang nonton di sini? Ya, banyak tuh yang nonton ya. Wow. Ternyata kayak gini. Iya. Waktu suaranya masih begitu. Iya. Waktu saya masih gitu. Oke, ternyata
Mas Rehan ini udah ketemu banyak orang-orang Benar, hebat ya. betul. Peluangnya ternyata besar-besar Betul, banget betul. ya. Nggak Banyak sekedar banget. Luas. performa. Betul, luas banget. Oke. Nah, selain nih Mas, tadi kan Mas Rehan udah bilang tentang kesempatan-kesempatan. Ya. Tapi kan di balik itu nggak mungkin ya cuman kesempatan aja, tapi kan pasti Mas Rehan merasakan nih adanya mungkin tantangan atau kayak kesulitan yang Mas Rehan hadapi selama proses menjadi stand up comedian itu. Nah, itu mungkin boleh diceritain Mas. Gimana? Sebenarnya kalau mau cerita kenapa akhirnya fokus atau serius di dunia stand up atau dunia industri kreatif lainnya ya, karena mungkin dari setelah aku lulus SMK banyak tawaran-tawaran untuk kayak disuruh aku dapat beasiswa dan lain-lain, terus dapat kerjaan yang dalam tanda kutip kata orang sekarang enak, jadi masuk di bank, masuk di militer dan lain-lain, aku tawarin gitu. Tapi kayaknya aku sendiri rasa nggak cocok. Ini tidak disarankan ditiru ya. Karena pet orang kan masing-masing beda-beda. Nah, jadi kalau aku tuh orang yang nggak suka dikekang. Aku tuh nggak suka orang yang nggak suka diatur. Jadi setelah lulus, aku mau dimasukkan ke aku lupa, entah ke militer atau ke bank. Aku berontak. Nah, aku langsung tatoan tuh. Wow. Nih, Wow. Sedap. sebagai bentuk rebel gitu. Nah, dari situ aku mikir, maksudnya aku tatoan tuh bukan kayak aku cuma mau nunjukin kalau aku nakal, enggak, aku mau fokus serius, aku bisa kerja. Tapi nggak pakai cara kalian. Aku bisa kerja pakai caraku sendiri. Dan ya taruhannya lapar, taruhannya perut kan. Benar. Jadi makanya harus serius. Kalau aku nggak serius ya lapar, ya gitu aja. Jadi aku harus manfaatin apa yang udah aku pilih, aku udah tatoan, aku udah pasang piercing segala macem. Jadi aku harus manfaatin bener-bener skillku yang aku punya, biar sekalian orang tuh juga tahu kalau ada pepatah klise, don't judge the book By its cover. gitu. Jadi kalau kamu kerja sama aku ya it is what it is gitu. Ini aku gitu. Oke. Aku lebih nampilin aku punya skill loh. Kalau bahasa sombongnya gitu ya. Kalau bahasa sombongnya gitu. Jadi survival skillku dari itu. Aku yang nentuin sendiri. Gitu. Berarti dari awal emang jalannya nggak semudah itu ya Mas ya, benar-benar. Kayaknya aku yang bikin sulit deh. Apa pilihan? Gak apa-apa, bertanggung jawab sama pilihan sendiri berarti. Iya, lebih ke itu ya. Keren, respect. Oh ya Mas, kita kan kemarin juga scroll nih di IG-nya Mas Rehan dan terpampang jelas di bio tuh ada tulisan gimbal dan suka marah-marah tuh. Mana ada kayak gitu. Kan itu terpampang di Bio tuh di Instagram. Nah, apakah emang ini merupakan sebuah personal branding atau kayak gimana tuh Mas? Jadi personal branding mungkin sekarang yang punya personal branding. Tapi kalau dulu di dunia stand up comedy itu ada namanya persona. Persona itu kamu ingin dikenal orang tuh sebagai apa? Atau kamu dikenal orang tuh lebih kayak apa sih gitu. Kalau aku nyebut gini deh, cek. Oke. Kalau aku nyebut Dodit Mulyanto, kalian kepikirannya apa? Kumis geter. Melas. Wih, jauh kali ya. Iya. Kumis geter ya, detail kau ya. Ngikutin agak di awal-awal Ya gitu ya. Raditya Dika. Big brain. Ya. Panji. Kritis. Kritis ya. Nah, begitupun aku juga harus cari persona itu. Oke. Yang paling nonjol dari aku ya gimbal ya, selain besar ya. Gak mungkin mas besar dan marah-marah. Tapi make sense gimbal ya. Iya. Lebih eye-catchy kayaknya. Iya, betul. Nah, kalau marah-marahnya sendiri, aku tuh dari 2017 itu udah pakai. Jadi kalau di stand up tuh ada genre-nya masing-masing loh. Ada yang absurd, ada yang politik-politik gitu, ada yang kayak aku tuh namanya run komedi. Jadi mengungkapkan emosinya, mengungkapkan komedinya tuh dengan secara emosi. Kalau teman-teman dulu ada tahu Ge Pamungkas, ada Regen, kayak gitu. Nah, aku tipe yang kayak gitu. Berarti personanya dari Mas milihnya ke arah situ ya, gimbal dan marah-marah. Iya. Karena kebiasaan kayaknya, bukan persona. Jadi yang di bawah panggung, kebetulan aku bawa di atas panggung dan orang-orang suka. Gitu. Nah, berarti apakah
persona di dunia komika tuh emang sulit atau gimana Mas nentuinnya? Atau ya udah bawaan diri aja? Kalau biasanya teman-teman yang barusan join di komunitas itu biasanya disuruh nyari persona. Apa nih personamu nih? Atau paling enggak kamu punya ciri lah istilahnya gitu. Tapi kalau aku nyaranin karena yang udah lama ya, jadi udah tahu seluk-beluknya gimana. Marah-marah ini aku temuin ya karena emang di panggung aja, jadi lepas aja kayak gitu. Orang yang menilai, oh ini masih suka marah-marah nih, gitu. Orang nilainya, oh ini yang kalau stand up tensi tinggi nih, gitu. Jadi orang yang ngecap itu. Mungkin itu yang lebih bisa cepet tangkap di masyarakat ya atau di penonton ya daripada kita yang ngebuild persona itu. Kalau menurutku. Oh gitu. Oke, berarti kalau boleh tahu Mas Rehan ini biasanya kalau di panggung kan berarti kayak bawa marah-marahnya itu tadi ya Mas. Nah, itu pakai bahasa Surabayaan kah atau apa? Karena kan tadi katanya Mas Rehan juga asalnya dari Surabaya. Iya. Oh, berarti pakai Surabaya. Secara kalau open mic aku biasa pakai bahasa Surabaya. Tapi kalau untuk panggung-panggung nasional aku bisa pakai bahasa Indonesia juga sih. Jadi bedanya kalau stand up comedian yang pakai diksi, kayak diksi, tau kan diksi? Kayak Deki Satpam, nah itu diksi. Nah itu kayak dua kata lucu tuh. Ada yang lucu di bahasa Jawa, ada yang lucu di bahasa Indonesia. Dan nggak bisa ditranslate. Nah aku komikanya nggak perlu diksi. Makanya aku bisa nge-translate semua materiku. Waktu aku tampil di show-nya Mongol Stress, aku jadi opener aku bahasa Indonesia. Di Abdur, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa bahasa Indonesia. Di Panji aku juga bahasa Indonesia. Jadi tergantung manggungnya di mana aja sih. Oke. Kalau pribadi lebih suka Indonesia atau Surabaya, Mas? Nyaman yang mana? Dua-duanya nyaman. Karena dulu sebelum COVID aku tuh siaran di JFM aku dulu. Kita kemarin kita habis media visit ke sana. di JFM. Oh iya. Betul. Ya dulu aku tuh di JFM. Gitu. Jadi kebiasaan kalau bahasa Indonesia juga kebiasaan juga sih. Jadi nyaman dua-duanya. Nyaman gitu ya? dua-duanya. Nah, Mas Rehan, ini kan kalau stand up comedian itu kan nggak mungkin ya Mas, kita naik ke panggung dan langsung ya udah kita bawa badan aja nih, nggak mungkin kan ya? Kayak orang gila, Mbak. Iya, kayak Kalau cuma bawa badan kayak orang gila. tidak mungkin kan? Jadi kan pasti ada sebelumnya tuh ada materi yang disiapkan dulu, ada ide yang dirancang dulu. Nah itu kalau Mas Rehan sendiri tuh ada nggak mungkin teknik khusus yang sering Mas Rehan pakai atau apa gitu? Boleh di-spill? Ada. Ini secara basic dulu deh, secara basic. Kalau komika, nyebutnya komika. Kalau kita komedian tuh orang pelakunya namanya komika. Nah, komika ini biasanya sebelum naik ke panggung itu bikin materi. Nah, habis bikin materi biasanya tuh ada namanya kombut. Comedy buddy. Jadi kita ke temen kita atau ke siapapun senior kita yang kita rasa ini kayaknya tahu materiku deh. Ini kayaknya tahu batas lucunya di mana deh. Orang ini kayaknya bisa bikin materiku jadi lucu deh. Jadi kita nyoba sharing ke dia. Aku punya materi gini nih, kayak gimana kira-kira lucu nggak? Nanti dia ada tambahan dan segala macam. Jadi gitu, itu namanya comedy buddy. Nah setelah ada comedy buddy, terus ada ngafalin. Tapi kalau di sana kita nyebutnya badanin. Jadi kita ngafalin materi gitu. Biar nanti kalau maju kan nggak mungkin bawa contekan. Kita kan nggak kayak Pak Sapardi Djoko Damono yang baca puisi ya. Kita mainnya nggak pakai teks gitu kan. Jadi kita ngafalin, terus kita maju gitu. Nah, kalau aku sendiri punya beberapa teknik tadi yang mungkin nggak tahu ya teman-teman komika lain ngelakuin juga atau nggak. Aku tuh sekarang udah jarang banget kombut. Aku jadi kayak ngerasa udah punya takaran komedi sendiri lah gitu. Karena nanti pun kalau itu gagal di open mic, aku bisa rewrite. Aku tahu nanti salahku di mana, yang kurang lucu apa, aku rewrite sendiri. Nah, aku biasanya nggak kombut, tapi aku coba jokesku. Biasanya kalau pas nongkrong gitu. Jadi diselip-selipin. Iya, tapi tanpa ngomong aku nyoba jokes. Langsung aja. Iya, langsung aja gitu. Nanti teman-teman yang langsung ada nyoba materi kok nyoba. Gitu aja. Biasanya gitu. Sama aku kalau di kamar mandi tuh lama. Jadi aku tuh stand up kalau di kamar mandi. Kalau ngomong gitu. Ya jadi ngomong-ngomong sendiri gitu. Untungnya di kamar mandi. Ya dulu waktu sebelum aku tinggal sendiri, aku masih tinggal di rumah sama orang tua.
kan keluarga besar tuh ya. Jadi full serumah itu isinya 22 orang. Oh wow. Lama ya? Iya banyak. Itu 11 lawan 11 emang. Sepak bola ya. Sepak bola. Jadi kalau ke kamar mandi aku biasa ngapalan materi gitu. Ya itu banyak yang keganggu sama aku kalau karena pulang nungguin ya, keluarga antri. banyak. Jadi masuk kamar mandi, selamat malam semuanya. Saya gitu, sumpah gitu. Tapi emang kamar mandi itu best Iya, place sih jadi kayaknya tempat ya. yang ini banget. Untuk mencari Mencoba, ide. Ya, mencari benar, ide, benar, mencoba. Biasa kalau penyanyi gitu juga. Iya. Oh, ini penyanyi? Oh, bukan, teman saya kebetulan. Ah. Dia sering gitu. Oh, sering gitu Di kedengaran. kamar mandi, nyanyi, nyoba. Ya itu mungkin ngebadanin di kamar mandi sama depan kaca. Depan kaca. Oh iya, itu penting juga ya. Karena kalau aku kan komiknya marah-marah nih. Iya. Orang marah kan mukanya nggak selalu ganteng ya, maksudnya ada jeleknya ya. Iya. Jadi aku tahu kalau muka aku pas jelek itu tahu gitu. Oh, Jadi bisa ngontrol ya. Iya, walaupun kadang kelepasan ya, tapi kalau yang mau tahu, kayaknya ofensif deh mukanya deh. Terlalu kayak monyet nih, mungkin gitu. Jadi aku bisa sedikit kontrol gitu. Oke. Jadi lebih waktu di panggung udah lebih prepare dan lebih harus lebih prepare. Kalau kamu emang seorang menampil, ya jangan ke atas panggung nggak bawa apa-apa. Setuju, Ya setuju. berlakulah sebagai penampil. Betul. Gitu. Setuju banget. Siapkan. Nah kalau boleh nih sedikit mungkin tips and triknya buat Ekemenia yang mau mencoba untuk jadi komika mungkin apa nih tips and triknya nih Mas? Jadi komika ya. Iya. Ya. Kalau aku coba dulu. Coba dulu. Jadi gini teman-teman, orang-orang yang di circle stand up sekarang itu adalah orang-orang yang ngerasa lucu di tongkrongannya. Nah, masalah orang yang ngerasa lucu di tongkrongannya ada sekian banyak nih di komunitas nih. Nanti pasti akan ada yang tergeser kan. Pasti akan ada yang nggak lucu dan kalian akhirnya nanti tahu kayaknya aku nggak cocok deh di sini deh. Oke. Tapi kalau kalian mau ikut silahkan coba dulu. Open mic aja dulu, ikut sharing aja dulu. Kalau stand up Surabaya kan ada sharing setiap hari Selasa tuh. Sharing itu kita buka sharing umum, siapapun boleh datang buat belajar ilmu stand up. Kamu belajar aja nggak pernah silakan, nggak apa-apa. Kalau mau belajar aja silakan. Banyak sampai sekarang Selasa kemarin aku datang kayaknya ada anak baru sekitar 7 atau 8 masih lumayan banyak yang tertarik ke stand up dan alasannya macem-macem. Ada yang biasanya aku tanya tuh ke mereka, alasan kalian ikut stand up apa sih? Gitu. Ada yang bilang karena aku pengen coba public speaking mas, aku pengen jadi orang lucu mas, aku pengen juara kompetisi. Ada yang bilang cuma aku sakit hati mas, ada juga. Banyak ya motif. Ya aku di keluarga sering nggak didengerin mas gitu. Ya pas di situ nggak aku dengerin juga, nggak biar. Sama aja. Dia tidak menyelesaikan solusinya ya. Tidak mendapat solusi di situ dia. Oke. Kayak gitu. Coba aja dulu. Coba aja dulu ya kuncinya Iya. Ekemenia. Kalau Betul. kalian mau mencoba jadi komika boleh langsung join komunitas ya. Iya, Komunitas boleh. ya, langsung Sudah ada aja. wadahnya nih Ekemenia nih. Benar. Boleh banget. Oke, Mas. Tadi kan juga udah sempet udah sempet banyak dibilang kalau kita tuh udah nge-stalk Mas Rehan sebenarnya. Iya udah Dan 4 kali kita, sekarang. kayak Iya. banyak banget tuh ya. Soalnya masa sering Iya, itu emang udah stoknya. sebanyak itu, sedalam itu asik. Oke, kita tuh menemukan satu hal yang menarik nih Mas. Jadi Apa kita tuh? itu lihat salah satu proyeknya Mas Rehan yang terdekat. Ini proyek yang sangat, kita sih menilainya ini gong ya. Gong banget. Sangat besar ya cukup Apa ya. tuh? Adalah katanya, ini udah sih Udah fix, konfirmasi, udah fix. Kalau ternyata Stand up comedy Surabaya bakal tampil di panggung SOD. Oh, Yes, betul. Itu banget loh. Iya, benar. Nah itu mungkin diceritain boleh Mas, gimana sih perasaannya Mas Rehan? Apakah sudah biasa aja kah karena sering bertemu Iya, udah orang 10 hebat? tahun. Kan udah Apakah sering sudah ya. biasa aja atau gimana Mas? Atau masih nervous atau kayak wow gitu gimana? Kalau soal excited tertarik, benar-benar tertarik, benar-benar. Kalau untuk festival, ini panggung pertama aku. Oh Oh, wow. Kalau untuk festival, karena kalau dunia stand up comedy masuk ke festival baru-baru ini ya, Iya, baru di jarang Festapora ya. banget. Nah, baru-baru itu dan stand up Surabaya itu jadi komunitas pertama setelah stand up Indo yang masuk di festival. Wow. Keren. Jadi kayak, keren juga ya gue gitu. Kalau deg-degannya tetap ada, otomatis kan mereka mau nonton konser nih, terus dihibur stand up nih. Iya. Mau nggak mereka kan gitu, tantangan kita gitu. Tapi ternyata
setelah SOD upload itu, animo teman-teman di komen tuh kayaknya bagus-bagus tuh, banyak yang bagus tuh. Ditunggu nih, asik juga nih, ada stand up waktu konser. Ya semoga jadi experience yang bagus ke depannya. Iya. Dan kerjasamanya lanjut terus sampai SOD selanjutnya atau konser-konser lainnya. Amin. Jadi buka kesempatan baru buat teman-teman Iya. komika Bener. bisa tampil di festival. Bener, gitu. lapangannya jadi lebih lebar kan. Iya, benar. Kalau aku sih kalau nge-MC kalau di acara konser dan segala macam udah pernah, cuma yang festival belum. Wow. Ini pertama kali aku di Pertama festival. kali. Kira-kira persiapannya udah seberapa Iya. jauh, Mas? 5%. Oh, Belum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama kayak anak kuliah kayaknya, sistem SKS tuh lebih Oh aman. iya. deadline itu emang Deadliner. lebih. Iya. Amin seminggu deadline baru kerja Iya, baru kalau kerja. kita ya. Atau kalau teman-teman belum dapat tiketnya SOD masih mau cari apa sih stand up Surabaya mungkin gitu ya. Boleh. Kalau setiap Rabu itu kita ada open mic. Oh, Gimana? Gimana tuh, Mas? Ini di Oh, di Instagram. Iya. 808 itu ya. Itu setiap hari Rabu. Jadi open mic itu tempat teman-teman nyoba materinya. Jadi materi sampai jadi itu di open mic. Oke. Jadi yang mereka bawain di show atau di festival atau dimanapun itu awalnya dari open mic itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat silakan di situ, itu gratis, nggak berbayar sama sekali. Ya makan minum bayar sendiri lah ya. Iya. Silakan datang kalau teman-teman butuh hiburan, dirasa butuh hiburan, kayaknya anak-anak juga banyak datang ke situ. Iya, lumayan kayaknya. Kayak dengar sempat beberapa Iya, kali kayak sering. teman-teman nonton open Stand mic up. di Iya. 808 Iya. gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Mas Rehan sempat menyinggung sedikit tentang industri kreatif. Iya. Mas Rehan. Nah, boleh kita boleh ke sisi beralih ke sisi industri kreatifnya Mas Boleh. Rehan. Gimana yang dilakukan Mas Rehan akhir-akhir ini tuh apa sih? Apakah bikin konten atau gimana? Iya, karena kreatif kan luas. Iya, puas. Ya benar, aku kreatif yang emang nge-build konten atau nge-build apapun lah. Jadi aku kreatif mau bikin event, aku mau bikin campaign apa dan segala macam. Itu kreatif yang lagi aku kerjain. Kalau sekarang aku lagi aktif. Kalau teman-teman tahu Dono Pradana, Iya, tahu. nah, aku kreatifnya Dono Pradana juga. Oh, Itu wow. kita juga sempat lihat Mas. Iya, kita kayak wow, keren banget gitu. Video-videonya. Iya. Kalau di Trauma aku co-host dan juga Iya. kreatifnya juga. Iya. Itu yang lagi aktif banget sih itu sih harusnya. Yang running untuk setiap harinya itu. Terus ya mungkin apa ya, kalau belakangnya, kalau sekarang untuk tahun-tahun ini aku kayaknya mau bikin satu experience baru untuk di dunia podcast. Tapi ntar aja deh sebenarnya deh. Oh, Ya, Ntar aja deh. kita udah tunggu. masih dimasak. Oke, Masih Oh, dimasak. masih dimasak. Kita tunggu Tapi matangnya. aku mau bikin suatu experience yang baru di dunia podcast. Oke. Terutama podcast horor ya. Oh, Gitu. wow. Nanti kita tunggu ya di Iya. Instagramnya Mas Ditunggu Rehan, ya, info-infonya. kirimnya ya. Jangan lupa Boleh. di follow Instagramnya juga ya. Iya, mungkin boleh Apa? tahu apa? Instagramnya. Iya, Instagramnya Mas. Iya, boleh. Kalian 5 kali stalking saya. Iya, tapi nggak nyebut. Iya, nggak Dari nyebut. Mas Rehan sendiri dong. Lupa kan Iya dong. kalian. Aku juga pernah di posisi kalian. Aku pernah lupa pas adlibs. Aku lebih parah dulu. Aduh. Rehan Satrio. Rehan O-nya dua. Satrio. O-nya O-nya 2. dua. Belum Karena kalau satu udah dipakai. Oh, udah sold out ya. Udah sold Padahal out. nggak aktif tuh orang Oh, sumpah. Sangat aktif orang. parah. Oke, Rehan Satrio O-nya 2 ya ikemennya ya. Oke, karena kita sudah mendekati ujung podcast ini. Ya. Terus, Boleh Kerasa ya? rasa ya. Mas Rehan kerasa. Biasanya nggak kerasa Saya gitu. kerasa. Iya. Yang jawabin Mas Rehan soalnya. Iya, kita cuma tanya-tanya aja. Boleh nih sedikit mungkin pesan-kesan juga motivasi manis buat Iya, yang manis ya, ya, yang manis, Mas. ya, jangan marah-marah ya. Mas. Kesan yang manis, maksudnya gimana nih? Aku nyampein apa nih? Buat pendengar kita, buat Iya, Ikemania, Ikemania. pesan dan kesan juga mungkin motivasi mungkin buat Iya. yang mau mulai dari komika gitu. Aku paling nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Kata-kata hari ini itu nggak cocok ya. Nggak cocok ya. Ya udah marahin aja Mas. Nggak, apapun yang kalau dari yang aku pelajari sekarang ya, Iya. aku bisa survive dengan modelanku yang kayak begini, dengan apa yang aku punya kayaknya. Kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak akan tahu kedepannya gimana. Aku manusia tanpa plan B. Wow. Terobos, sikat. Iya, kalau plan A
nggak berhasil, ya improve dari plan A-nya. Oke. Aku manusia tanpa plan B gitu aja. Oke, wow. Kalau kalian beneran serius, ya sampai ujung harusnya ngejarnya gitu. Dimentokin ya. Bener. Oke, Mas Rehan, thank you banget udah. Terima kasih ya. Iya, Terima kasih. Kita yang makasih ya. Kita yang makasih. Emang agak so asik Iya, sebenarnya. maaf. Harus. Udah Mas, biar Mas Rehan aja soalnya. Iya. Kita nggak usah, kita Mas Rehan itu. Keren-keren. Jaket kalian juga keren. Nggak boleh ya. Lebih Surabaya Oke. panas ya tapi ya. Iya sih, Agak panas. Cuman karena kebetulan di lab ini dingin, jadi Iya, kita bantu. AC-nya Ya, dua, alhamdulillah. Jujur terlalu biru ya. Iya, kayak dimanapun sisi ini. Ya, kayak abis dipukulin. Biru lebam. Biru lebam. Oke, mungkin Mas Rehan sebelum kita mengakhiri podcast ini boleh dong sekali kita minta Mas Rehan nyoba stand up, boleh? Detik ini juga, saat ini juga, mungkin boleh dari materi yang udah pernah Mas bawain deh sebelumnya, terserah bebas. Apa gitu yang kira-kira bisa menghibur Ekemania? Agak satu kalimat. Iya ya, Satu apa ya? kalimat punchline. Enggak, gini, kalau materiku rata-rata tuh ya. Jadi aku tadi belum cerita kenapa aku nggak bisa masuk, aku nggak ikut kompetisi dan segala Oh macam. ya, boleh. Karena materiku tidak cocok untuk TV. Oh. Yang otomatis kalau aku sampaikan sekarang, Takutnya mengkhawatirkan. mau ya. dicoba. Gimana caranya tidak ya? Gimana? Aku kasih level yang paling rendah deh, tebak-tebakan aja deh. Boleh deh. Boleh deh. Bukan tebak-tebakan sih, ini namanya one liner. Oke. One liner itu biasanya tipikal komedi yang 1-2 kalimat langsung punchline. Oh ya, bang. Kalau yang aku biasanya itu storytelling, aku panjang gitu. Ini kasih yang pendek aja ya. Boleh. Yang mewakilkan genre komediku dan aku ya. Boleh. Kata orang-orang surga di bawah telapak kaki ibu. Sekarang aku tahu kenapa jalan surga aku susah. Kenapa? Ibu. Sama sini ya. Mau dinaikkan lagi apa ya kepanjangan ya? Udah ya? Udah cukup ya? Saya punya yang versi ayah juga punya. Jangan ya? Oh ya, nggak usah ya. Adanya kita yang bisa. Masalahnya nanti dapat. Kita tidak bisa ini ya. Nanti nggak bisa tayangkan juga gimana ya? Iya. Oke, thank you sekali lagi Mas Rehan. Udah mau mencoba walaupun Ada gerakan juga ya. agak perlu direndam ya sebenarnya. Oke, thank you Mas Rehan. Semoga lancar terus, sukses terus Amin. project-project kedepannya, Amin. entah itu SOD kah atau project lainnya Amin. yang akan datang. Thank you juga udah nemenin kita. Iya, ngobrol thank sama you banget Mas sudah Rehan. mau Terima kasih, datang aku ke udah lab diundang ya. biru lebam ini. Sebutan baru ya ini. Sebutan baru ya, biru lebam. Lebam, yes. Thank you juga buat Ekemina yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yes. Jangan lupa follow sosmed EKUPN Radio, follow dan subscribe Instagram, YouTube, TikTok EKUPN Radio, Dan juga Spotify Akrab dan Twitter @ek_UPN Radio. Jangan lupa follow juga Instagram Mas Rehan di Betul. @rehansatrio O-nya 2. O-nya 2. Aku Galuh. Dan aku Gwen dan juga Rehan Satrio. Oke. Kita pamit undur diri. Bye. EKUPN Radio. Information and entertainment station, the best